Mari kita berdoa. Inilah doa kami Bapa, agar segenap jalan hidup kami, perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami, sikap hidup kami, tingkah laku hidup kami setiap hari betul-betul mencerminkan karakter Kristus dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur pagi ini datang bersekutu, beribadah bersama-sama dengan umat-Mu dan dengan Engkau sendiri yang hadir tentunya di dalam ruangan ini. Dan kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami saat ini ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus. Mampukan kami menghayati kedalaman firman-Mu, kiranya Engkau juga menolong kami untuk kami melakukan perintah-perintah-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami betul-betul mempermuliakan Engkau dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami berkonsentrasi ya Bapa, urapi, kuduskan, layakkan hamba-Mu juga dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Allah, damai sejahtera Allah berlimpah menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam dari kami GSRI Kebayoran Baru, dan juga bagi jemaat yang beribadah di rumah, kiranya juga boleh merasakan hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan boleh sekali lagi menguatkan kita dan kita semakin rindu juga untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah mulut yang membawa berkat. Maksudnya mulut ini lidah kita ya, mulut kita mengucapkan kata-kata. Jadi Alkitab memang menggunakan kata berbarengan atau bergantian antara mulut dengan lidah. Nah, jadi ini hal yang setiap hari kita lakukan dan paling banyak kita lakukan tuh ngomong, betul ya? Berbicara. Dan perempuan katanya lebih banyak membutuhkan bicara sampai 25.000 sampai 30.000 kata. Ya, jadi bapak-bapak perlu pengertian yang besar dan memberi kesempatan buat para ibu-ibu itu berbicara, melepaskan unek-uneknya, ekspresinya, harapannya, ya. Dan laki-laki mungkin 15.000 lebih ya, sampai 20.000. Cuma pertanyaannya bagaimana kita memastikan bahwa kata-kata kita itu benar itu loh. Betul apa enggak? Andai kata kita penuhi nih kebutuhannya, ngomong, kita kasih kesempatan ibu-ibu ngomong 25.000 kata sehari, laki-laki 15.000 sampai 20.000. Oke, diberi kesempatan ngobrol, ngomong gratis, nggak bayar, nggak dipajak pula, betul ya? Bagaimana kita memastikan kalimat kita itu benar semua, menjadi berkat semua, akan membangun orang semua. Nah, itu yang harus jadi perhatian kita. Harus hati-hati betul, sebab lidah tak bertulang, betul ya? Lidah tak bertulang dan mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan karena kita banyak berbicara setiap hari dan berkomunikasi, dan memang tidak mudah sebetulnya berkomunikasi. Ya, karena komunikasi itu tentunya bukan lidah saja, bukan kata-kata saja, tapi berkaitan dengan pikiran kita, perasaan kita, harapan kita, termasuk juga ketakutan-ketakutan kita, kecemasan kita. Semua totalitas kita itu bisa keluar di sana. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengendalikan supaya tidak sembarangan, tidak menjadi kacau, ya, tidak kacau beliau ya, kacau balau kalau kita tidak berhati-hati, karena kita selalu berkomunikasi dan tidak mudah. Bahkan ada seorang motivator James Quill dari Singapura itu ya, sebetulnya udah base campnya di Indonesia. Dia bilang apa? Kalau kamu pandai berkomunikasi minimal gaji kamu naik 2 kali katanya. Ya, karena komunikasi, argumentasi, bagaimana orang membuat deal itu yang membuat dia sukses. Kalau benar yang ngomongnya ya, kalau salah ya rugi 2 kali bisa lebih. Jadi komunikasi itu penting banget. Nah, kata-kata dapat membangun jiwa, membangun hidup seseorang. Tetapi kata-kata juga bisa meremukkan perasaan orang. Sampai remuk benar-benar, sampai enggak mau ngomongan seminggu. Ada enggak di sini?
nggak ada yang ngaku. Ya mungkin pernah terjadi ibu-ibu, bapak-bapak atau yang pacaran ya, udah seminggu nggak mau ngomong, seminggu jangan bicara sama saya, jangan WhatsApp juga, ya jangan kirim teks, macam-macam ya. Jadi kata-kata itu bisa membuat orang bersemangat, bisa bangkit semangatnya, bisa menjadi kuat kembali, tetapi juga sebaliknya bisa orang bisa nggak berelasi, berteman tadinya sama-sama liturgos, sama-sama pelayan di gereja, begitu sudah dewasa ketemu pun ogah gitu ya. Karena apa? Mungkin pernah dia mendengar kata-kata yang tidak baik dari teman baiknya, kata-kata yang tidak baik dari teman baiknya. Setiap ngomong ketemu, nggak matching banget baju lo di depan orang gitu kan. Nah ini kata-kata yang sangat berbahaya, ini contohnya, dan ini benar kejadian. Dan sampai ibunya juga selalu bilang, ini anak saya dulu teman baik sama dia, cuma selalu dikritik, setiap kali ketemu ada aja kritikannya. Nah jadi ini juga salah satu contoh agar kita berhati-hati dalam berbicara, rawan salah paham, rawan konflik, betul ya? Kalau kita berkomunikasi, berbicara, rawan orang salah paham. Ya, apalagi kalimat kita kurang jelas, apalagi ngobrolnya lewat WhatsApp ya. Apa sih maksud lu tuh gitu? Lu mau ngomong apa sih? Yang benar dong, yang jelas dong gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu bijaksana berkata-kata. Ada satu peristiwa di tahun 2020 itu seorang siswi di Prancis umur 13 tahun, inisial Z ya, mungkin Zoro ya. Dan dia beritahu kepada ayahnya, Cenina namanya ya, jadi orang Maroko, bahwa gurunya yang bernama Samuel Paty itu memperlihatkan gambar seorang nabi telanjang. Dia bilang ke papanya, "Pak, guruku memberi gambar di kelas mengenai seorang nabi kita telanjang." Digituin. Lalu tapi sebelum guru itu memberi foto itu, anak-anak perempuan yang muslim suruh keluar dulu dari kelas. Bapaknya marah seperti kebakaran jenggot. Ya, akhirnya apa? Bapaknya bikin video, masukin di medsos, protes, memprotes ke sekolah, ke guru, dan akhirnya apa? Video itu ditonton oleh seorang yang bernama ada nggak di sini? Abdullah Anzorov, itu teroris umur 18 tahun dan dia kejar ini, diikutin Samuel Paty ini dan dia begal, dipotong kepalanya sampai putus, meninggal. Akhirnya dalam persidangan terungkap bahwa si perempuan umur 13 tahun ini nggak masuk kelas. Saat itu tidak lihat apa-apa. Jadi dia tidak masuk di kelas itu, cuma dia bilang ke papanya, ini dia kasih foto nabi kita telanjang dan sebagainya. Dia nggak masuk kelas. Bahaya sekali dan begitu luar biasa. Kata-kata yang tidak benar ini membuat bapaknya juga menyesal, ya. Tapi karena fanatisme, karena dia juga memang sangat fanatik terhadap agamanya dan sering mungkin mengucapkan kalimat-kalimat fanatik kepada anaknya, dan anaknya juga ingin menyenangkan bapaknya yang fanatik itu. Jadi ini bercampur semua, plus ya orang tadi Abdullah Anzorov ini orang Cehnya ini, dia pun terbakar oleh video itu, langsung ngikutin si guru ini dan membunuh. Dari sini kita belajar bahwa kita perlu memfilter semua kata-kata yang masuk ke dalam diri kita. Betul ya? Jadi perlu memfilter, perlu memikirkan dan jangan cepat terbakar. Ya, sampai Alkitab berkata lidah itu api, kata-kata itu bisa membakar kita dan kita perlu berhati-hati. Maka kita belajar dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, mau menjadi guru. Dan ini cenderung bicara mengenai guru Alkitab, pembicara Alkitab, ya, mengajar Alkitab. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dituntut orang, dituntut para pendengar, dituntut oleh jemaat lebih besar dan ukuran yang lebih berat. Ya, kalau kita hamba Tuhan juga harus hati-hati dan betul-betul mengupas secara objektif apa adanya Alkitab tanpa ditambah-tambah. Dan kalau bisa mengupas secara kontekstual, menurut konteksnya, bahasanya, isinya, tujuannya, ya, tanpa merasa bahwa saya sudah paling melakukan. Nah, itu nggak boleh. Di situ
prinsipnya. Ya, apalagi anak-anak yang baru lulus teologi ya, ketemu kakek-kakek, nenek-nenek yang udah makan asam garam, pahit hidup, gagal, lalu tiba-tiba dia khotbah merasa dia udah paling melakukan firman Tuhan. Ya si kakek-kakek sama nenek-nenek bilang, "Pret." Betul ya? Lu baru lulus, pengalaman aja belum punya, gagal aja belum, gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Sebagai orang-orang Kristen, dan ini sedang berbicara kepada ya orang-orang Kristen pada waktu itu, Rasul Yakobus, supaya orang berhati-hati dan jangan memaksa diri sebagai seorang yang terpanggil untuk menjadi pengkhotbah, pengajar firman Tuhan, sebab dikatakan apa? Kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua mempunyai banyak kesalahan dan mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan. Ya, semua kita punya kesalahan sehingga tidak ada orang yang sempurna. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jadi kata-kata itu menjadi tolok ukur penentu apakah kita ini baik atau tidak baik. Ya, jadi lidah kita, kata-kata kita, mulut kita itu menentukan ya apakah kita ini sempurna atau tidak. Kalau kita mampu menjaga lidah kita, maka hidup kita juga terjaga. Sebab tidak ada perbuatan yang tidak diucapkan. Betul ya? Saya mau masak gitu ya. Saya mau beli bakso, betul. Saya mau belajar, saya mau baca, saya mau tidur. Saya nggak mau pergi ke gereja, kan ngomong dulu. Pasti diucapkan dulu baru dilakukan. Nah, semakin baik ucapannya akan semakin baik hasilnya. Ya, semakin baik pengendaliannya maka juga akan baik hasilnya. Dan dikatakan ya yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Jadi tubuh kita ini dikendalikan oleh apa? Oleh perkataan kita. Tubuh kita dikendalikan oleh lidah kita. Tadi sudah saya katakan, orang bertindak dia pasti ngomong dulu, dia pasti mengucapkan dulu. Maka perlu sekali mengendalikan kata-kata atau memilih kata-kata yang terbaik dan mengambil keputusan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, yang bagus, yang indah dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Katakan yang baik, pasti yang dilakukan pasti baik. Yang kita katakan buruk, pasti yang kita lakukan juga buruk. Maka kita harus mengatakan yang baik. Colek kiri kanan Anda, katakan yang baik, bilang. Ya, itu ayat 1 dan 2. Nah, tadi dikatakan bahwa lidah kita mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah, Rasul Yakobus mengatakan mengenai dua hal di sini. Kuda dikatakan mengenakan, kita membuat atau memberi kekang tali pada mulut kuda sehingga kekuatannya yang besar itu bisa kita kendalikan menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau mau belok kiri kita tinggal tarik talinya sebelah kiri. Kalau dia mau belok kanan kita tarik ke kanan. Kalau dia berhenti kita bisa tarik sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam mengendalikan kuda. Kalau mau cepat lari cepat juga bisa. Nah, lalu juga kapal yang begitu besar. Ya, mungkin yang beberapa kali lebih besar dari gedung ini juga ada ya, yang bisa muat banyak orang, bahkan kapal-kapal cruise itu bisa 5 tingkat ya, semua ada di sana. Band juga ada di sana, makanan paling enak juga ada di sana, tempat tidur paling enak juga ada di sana. Ya, tetapi untuk mengendalikan kapal itu belok kiri atau belok kanan itu cuma kecil aja. Bahkan sekarang sistem pencet pakai elektronik semua lewat komputer bisa dikendalikan. Ya, tinggal touch screen aja gini-gini kapalnya mungkin. Ya pada umumnya pakai kendali-kendali dan sebagainya. Ya, di bagian belakang kapal itu juga ada sayap kecilnya yang bisa mengendalikan kapal yang begitu besar. Jadi tadi berkaitan dengan lidah kita yang kecil di dalam tubuh kita itu yang mengendalikan seluruh tubuh kita, dan kapal maupun kuda juga dikendalikan oleh hal-hal yang kecil. Begitu detail Rasul Yakobus ini memberi penjelasan supaya kita mengerti mengenai lidah kita yang ada dalam tubuh kita. Di dalam ayat 5 dikatakan demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Sekarang Rasul Yakobus mengaitkan
memberi metafora, gambaran, contoh tentang api. Api itu kecil ya, korek api biasanya yang kita kecil bisa bakar sampah, terus bisa juga membakar hutan yang sangat besar. Lidah dikatakan bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Suatu kali dalam Perang Dunia Kedua, Inggris itu sudah dalam keadaan terjepit. Lalu Perdana Menteri Inggris Winston Churchill itu ditanya sama prajurit-prajuritnya, sama bangsanya, kita maju apa enggak? Kita perang apa enggak? Sudah kejepit. Lalu dia bilang apa? Perang, maju, satu kata, kemenangan. Cuma satu kata yang saya mau ngomong. Kita harus menang di laut, kita harus menang di pantai, kita harus menang di daratan, kita harus menang di bukit. Kita harus berjuang. Cuma satu kata, kemenangan, dan mereka semua terbakar untuk perang. Nah itu. Jadi mereka menang. Padahal sudah kondisi kejepit, sudah akan kalah tiba-tiba. Tetapi kata-kata itu menguatkan satu bangsa itu untuk maju, untuk berperang. Apapun resikonya, apapun bayarannya, dikatakan kita harus menang. Jadi lidah kita ini dapat menjadi berkat yang sangat besar buat keluarga kita, buat teman kita, buat bangsa kita. Jadi kecil tapi sangat kuat, ya. Kecil tetapi sangat kuat, sangat besar kekuatannya di dalam kita berelasi dan berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Tetapi Rasul Yakobus juga mengingatkan kepada kita, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh kita. Lidah kalau dipakai untuk berbohong itu sebetulnya membohongi diri kita secara utuh, betul ya? Jadi lidah itu dikatakan adalah api yang menempati satu dunia kejahatan, ya. Kenapa dikatakan di sini dan menyalakan roda kehidupan kita? Ini masih bagus sebetulnya, tetapi sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Rasul Yakobus sedang berbicara bahwa kita sekalipun sudah Kristen, kita masih memiliki natur keberdosaan kita, betul ya? Kita masih bisa berbuat dosa, dan semua orang Kristen bisa berbuat dosa yang semua orang dunia bisa lakukan. Orang Kristen, pendeta-pendeta sekalipun tidak kebal dosa. Koruptor yang paling besar dari orang Kristen mungkin pendeta ya. Kalau kasus-kasus di Singapura, Surabaya itu 4,7 triliun loh. Bukan 4,7 juta, bukan 4,7 M, triliun. Yang di Indonesia maupun di Singapura itu dananya besar sekali. Dan itu pendeta pelaku utamanya. Ya pasti mulutnya juga diucapkan untuk memanipulasi orang supaya orang percaya bahwa dia sedang menjalankan pekerjaan Tuhan, sedang menjalankan misi, sedang mau memberitakan firman keselamatan, lalu orang menyumbang banyak, memberi dukungan atas pelayanannya, sehingga apa? Begitu banyak uang masuk dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lidahnya dipakai untuk berdusta, untuk memanipulasi, untuk berbohong. Nah, artinya apa? Di ayat ke-6 ini ya, kita perlu sadar, kita perlu ingat, kita ini masih orang berdosa secara kondisi. Secara status kita ini orang Kristen, orang kudus, the saint, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah disucikan. Selalu pakai kata di kan, disucikan, dibenarkan, diampuni, dikuduskan, berarti ada yang melakukan, yaitu Allah. Dan semua terjadi di kayu salib dan sudah selesai. Urusan dosa itu sebetulnya sudah selesai untuk masuk surganya. Tetapi di dalam dunia ini kita harus mentaati Allah. Kita sedang bicara lidah. Kita harus betul-betul mengendalikan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Kita harus kelola emosi kita. Kita harus kelola jiwa kita, harapan kita, impian kita, kemauan kita. Kalau keinginan mah kita mau semua, betul? Tapi kan gak ada yang sanggup menuntaskan keinginannya. Yang Allah mau kita melakukan apa yang merupakan kebutuhan kita, betul? Kebutuhan. Apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang paling kita butuhkan. Nah, tadi saya bicara mengenai status kita orang benar. Alkitab selalu menggunakan kata dibenarkan, righteous, ya, dikuduskan. Itu terjadi
di kayu salib, sudah dibayar. Kondisi kita adalah sekarang orang yang sudah dibenarkan, justified, justification by faith. Artinya apa? Dianggap tidak berdosa. Artinya apa? Dianggap tidak berdosa. Sekali lagi, dianggap tidak berdosa. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kalau kita mati seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, karena dianggap sudah tidak berdosa karena Yesus sudah bayar. Yesus sudah bayar dosanya, Yesus sudah bayar dosa kita. Cuma secara kondisi, ya status itu label kita, identitas kita sebagai anak Tuhan sudah pasti jaminan masuk surga dan tidak ada yang bisa batalkan. Bahkan Allah sendiri nggak mau batalkan karena sudah ditetapkan dalam kekekalan sebelum dunia jadi. Nah, tetapi sekarang di dunia ini, sesudah kita menjadi Kristen, kita sedang menjalani kehidupan juga di dalam natur keberdosaan kita. Ketika kita menjadi Kristen, kita tidak otomatis udah nggak egois lagi, nggak somse lagi. Sombong doang nggak apa-apa ya, kalau somse berlebihan, sombong sekali, pemarahnya nggak langsung hilang, betul ya? Lalu apa lagi? Semua hal yang menjadi kelemahan tubuh kita itu tidak langsung tiba-tiba hilang dan kita tiba-tiba jadi orang baik. Justru ketika kita masuk Kristen, di situ kita diminta tunduk taat kepada Allah, belajar. Belajar apa? Belajar mengingat kasih Allah, belajar menyangkal diri kita supaya kita tidak menggunakan hal-hal yang menjadi kebanggaan kita, hal-hal yang merupakan kelebihan kita. Ya, jadi disinilah kita harus hati-hati kalau lidah itu bisa sangat berbahaya. Coba kita lihat lagi di ayat berikutnya, ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, apa aja tuh? Macan, singa, buaya, ikan hiu sekalipun dikatakan, dan burung-burung, binatang menjalar, ular, sanca, ular kobra, binatang-binatang laut ya, dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ini 2000 tahun lalu udah begitu sebetulnya, bukan sekarang aja baru-baru. Dari dulu manusia sebetulnya sudah bisa mengendalikan dan bisa ya berbicara dengan binatang, walaupun maksudnya mengerti. Coba Bapak Ibu lihat di Facebook, ya, TikTok itu kambing, sapi aja diteriakin bisa datang. Kebo di Cina itu ya, lucu-lucu mereka. Ikan aja dipanggil bisa datang. Luar biasa ya, bukan cuma kucing anjing yang biasa di rumah, ternyata binatang-binatang lain pun bisa. Bahkan ikan paus yang kelilit tali itu bisa datang khusus ke kapal minta supaya manusia potong talinya. Jadi memang dari awal Tuhan menciptakan seperti itu, ada komunikasi ya antara Adam dan binatang. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, tidak seorang pun. Jangankan Bapak Ibu mau menguasai lidah orang atau mau ngatur orang, kamu ngomong ini ya, kamu jangan ngomong ini ya. Kita sendiri aja nggak sanggup mengendalikan lidah kita. Karena apa? Tadi yang saya bilang, natur keberdosaan itu. Nah, kita masih punya natur keegoisan, kemarahan, iri hati, sombong, terluka, ya, sedih dan sebagainya itu nyampur. Sehingga di sini sampai satu pasal ini atau satu perikop ini, Rasul Yakobus mau mengajarkan supaya kita betul-betul ingat, betul-betul peka terhadap masalah lidah ini. Ya, jadi dikatakan ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan beracun. Lidah siapa yang beracun, Bapak Ibu dan Saudara? Lidah kita. Lidah kita ini beracun. Bego lu, waduh, baru ngomong gitu aja. Bangun pagi aja suami istri satu kata bisa heboh satu hari. Ya. Baru bangun tiba-tiba tadi gini ya. Wah, lu ngomong apa? Gitu ya. Entah suami entah istri. Lu ngomong apa tadi? Langsung panas. Ya. Dan kecepatan pompa darah kita tuh kayak formula loh sebetulnya, kayak mesin mobil, betul ya? Dalam hitungan sepersekian detik itu pompa darah kita tuh kalau lagi ngamuk ya, jantung itu bisa terkejut. Lalu otak bisa pecah. Karena jantung kita itu kuat untuk memompa darah tubuh kita. Karena apa? Jadi tubuh kita ini begitu luar biasa. Ya, sistemnya, metabolismenya. Lidah ini beracun karena
ada di dalam tubuh kita itu memang ada dua keinginan kan? Ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Sekarang mana yang keluar? Rasul Paulus mengajarkan apa? Hiduplah sesuai keinginan roh. Lalu jauhilah semua keinginan daging, bahkan matikanlah, buanglah. Itu di Kolose 3. Nah, jadi kita sendiri yang harus membuang lalu menuruti keinginan roh. Nah, disinilah kita harus lihat supaya kita tidak meracuni orang. Sebab orang Kristen sekalipun lebih suka gosip daripada kebenaran. Maksudnya banyak. Atau natur keberdosaan kita lebih senang mendengar gosip daripada mendengarkan perintah firman Tuhan. Sebab kalau kita mendengar perintah firman Tuhan itu menuntut ketaatan, menuntut kita sendiri mempraktekkan, menuntut kita juga dituntut melakukan dan hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita dengar gosip, dengar sesuatu yang tidak mengenakan dan itu memuaskan kita, memuaskan telinga kita, ya kan? Itu juga kalimat firman Tuhan. Menyenangkan telinga kita berita-berita tertentu dan kita suka. Gampang terbakar dan gampang ikut-ikutan. Tadi seperti saya katakan, ya, misalnya ada seorang di gereja, baru apa-apa bau banget loh, misalnya langsung gitu spontan misalnya, ya, padahal naik bus jauh rumahnya, pindah bus 3 kali baru sampai gereja gitu misalnya, dari kantor belum sempet mandi, terus bilang pakaian lo nggak matching amat, ya padahal nggak gimana amat sebetulnya, cuma kata-kata itu bisa menyakiti luar biasa. Ya, coba Bapak Ibu sendiri pernah mengatakan hal-hal yang negatif atau tidak kepada orang? Ya, racun. Ya, ada lagunya. Racun itu berbahaya. Jadi di dalam diri kita ada sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Jadi kalau tidak terkuasai itu yang disebut dengan keberdosaan kita yang perlu kita hati-hati betul. Maka di ayat 9-10 Yakobus berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga dapat mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, menurut gambar Allah, menurut kehendak Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan juga bisa keluar kutuk. Tetapi hal ini tidak boleh terjadi, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Maksudnya apa? Peringatan daripada Yakobus adalah orang Kristen tidak boleh seperti itu. Di satu sisi mau memuliakan Allah, di satu sisi mau mengeluarkan kata berkat, lalu juga di sisi lain mau mengeluarkan kata-kata kutuk. Nah, kalau berbicara, keluarkanlah kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kayaknya kita mau mengutuk dia, sekalipun kayaknya kita mau membalas dia, ucapkanlah kata-kata berkat. Ini nggak gampang. Nah, jadi disinilah saya ingin memberitahu Bapak Ibu, tidak gampang kita menuruti keinginan roh. Sebab keinginan daging maunya balas saja. Betul ya? Kalau kita dihina orang dan direndahkan orang, maka secara daging kita akan balas. Kalau dibilang bego loh, kita juga pasti bilang emang lo doang. Emang gue doang yang bego, lo juga bego, apalagi lo lebih lagi, dari lahir udah bego misalnya. Kalimatnya lebih tajam lagi, lebih jahat lagi. Nah, jadi kalau kita mengandalkan kedagingan, iri hati kita, kesombongan kita, kemarahan kita yang keluar. Tetapi kalau kita mengandalkan keinginan Roh Kudus, maka kasih yang muncul, keinginan mengasihi yang muncul, keinginan membangun orang lain yang muncul, keinginan untuk mengampuni yang muncul. Nah, itu yang harus keluar dari diri kita kalau kita mau menuruti keinginan Roh Kudus. Dan kalau kita ingat dan peka dan sadar bahwa kita harus hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Jadi mulut harus dipakai sesuai tujuan Allah, karena mulut kita ini bisa mengucapkan berkat, bisa mengucapkan kutuk. Tapi pastikanlah Bapak Ibu, kita mau menggunakannya untuk menjadi berkat. Amin. Janji, mau berjanji, janji sama Tuhan bukan sama saya. Janji pada diri sendiri bahwa kita tidak mengutuk orang lain. Rasul Paulus bilang 2 kali, jangan mengutuk, doakanlah. Artinya apa? Kita nggak layak mengutuk orang, apapun kejahatannya. Ya, lebih baik mendoakan, sebab itu namanya mengampuni.
dan mengharapkan berkat Allah turun kepada orang itu. Contohnya gimana? Misalnya orang udah jahatin kita, bahkan nipu kita, duit mungkin udah jutaan, puluhan juta, ratusan juta mungkin kita dibohongin, ya. Secara daging sih mau bilang apa? Gue sumpahin mati cepat atau jangan mati sakit terus-terusan gitu misalnya. Betul apa enggak? Ya kan? Kalau udah pernah ngalami disakiti pasti doanya begitu. Kepinginnya begitu, betul ya? Kita maunya orang itu secara fisik daging kita balas. Tapi sebagai orang Kristen dikatakan tidak. Mendoakan supaya orang itu baik, bahkan kita doakan supaya dia mampu berbuat baik justru. Supaya dia mampu melakukan hal yang benar, bahkan dia bertanggung jawab untuk masalah utangnya. Betul Bapak Ibu? Dan sebab Tuhan juga sanggup membalikkan keadaan. Betul ya? Tuhan juga sanggup memperbaiki keadaan kita, bahkan lepas dari orang yang pernah menipu kita. Itu tergantung kepada kita dalam berinteraksi dengan Tuhan. Jadi kita diminta, diperintahkan, diajar supaya memberikan kata berkat dan tidak mengucapkan. Ini sebab dikatakan tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Apalagi kalau tanpa serta-merta, tanpa ada problem, karena kita melihat fisik orang, melihat ekonomi orang lebih rendah, melihat status sosial orang lebih rendah, lalu kita mengata-ngatai dia. Mungkin kita pikir iseng, mungkin kita pikir enggak apa-apa, ngomong aja. Padahal itu sangat melukai dan itu adalah dosa, betul ya? Sebab kita kan sering begitu ngelihat orang, menilai orang berdasarkan penampilan, berdasarkan status uangnya, berdasarkan status sosialnya, berdasarkan sukunya. Padahal itu tidak boleh. Di hadapan Allah kita sama-sama orang berdosa. Di hadapan Allah kita sama-sama membutuhkan pengampunan. Ayat terakhir, ayat 11 dan 12. Allah menuntut kita harus sesuai dengan identitas kita tadi, status yang sudah dibenarkan, status yang sudah disucikan, dikuduskan, ditebus oleh Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari satu mata air yang sama? Enggak ada. Enggak ada. Tidak mungkin satu sumber mata air mengeluarkan dua-duanya ganti-gantian, pahit, tawar, tidak ada. Sumber mata air yang baik akan mengeluarkan air yang baik, mata air yang pahit akan mengeluarkan air pahit. Ini zaman sekarang kita udah nggak pernah lihat kali di sini, mungkin di pegunungan masih ada. Nah, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur atau pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Tidak. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Maka maksudnya apa? Demikian juga seharusnya orang Kristen hanya boleh mengeluarkan apa? Kata-kata berkat. Amin. Kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, kata-kata yang tulus. Nah, ini yang diajarkan kepada kita pada hari ini mengenai mulut yang membawa berkat, mulut yang menjadi berkat. Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang menggembar-gemborkan kata-katanya, maka dia akan memakan buahnya. Maksudnya kalau kita mengucapkan hal yang benar dan baik, kita akan hidup olehnya. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, maka kita juga akan kena akibatnya. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Tuhan itu membalas manusia, dikatakan dalam berbagai Alkitab ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah membalas semua orang menurut perbuatannya. Enggak usah dibalas pun Tuhan yang akan balas sesuai dengan perbuatannya. Baik atau tidak baik yang dilakukan orang, Tuhan sendiri yang membalas. Jadi kita enggak balas pun sebetulnya orang dapat hadiahnya kalau dia berbuat salah. Ya banyak sekali di Amsal itu, Amsal 17, Amsal 18, orang itu kalau bodoh atau penipu atau berdusta itu gampang dilupakan orang, gampang jatuh, gampang mengalami kesusahan. Bahkan di ayat 23 Amsal 21 dikatakan apa? Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Jangan salah ngomong maksudnya. Jangan banyak ngomong nanti salah.
ya. Jangan terlalu mengucapkan hal-hal yang tidak benar, atau sama sekali jangan berdusta dan berbohong. Jadi kesimpulan kita adalah mengenai lidah ini ya Bapak Ibu, selalu berkomunikasi dengan kasih. Berkomunikasi dengan kasih itu apa? Murah hati, betul? Lemah lembut. Dan di dalam kitab Efesus 4 saja ada 2 kata bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih. Nah, kalau berkata-kata itu harus dengan kasih. Alkitab menggunakan kata bertumbuh dalam kasih, berarti harus bertumbuh dalam sukacita, damai sejahtera, kasih, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, itu harus bertambah. Nah, sekarang Bapak Ibu bertambah lemah lembut apa enggak selama jadi orang Kristen? Atau tetap aja marah-marah, tetap tinggi suaranya padahal jarak 1 meter. Nah, di sini kita perlu belajar. Kasih itu murah hati. Tidak mau membalas kejahatan atau kata-kata, tetapi dia lemah lembut. Nah, lemah lembut ini sesuatu yang perlu dilatih, sebab dikatakan bertumbuhlah. Bertumbuh ini sesuatu yang perlu dipraktekkan. Ada ibu-ibu bilang sama suaminya, gua nggak bisa lemah lembut, lu cari aja istri yang lemah lembut. Yang minta lemah lembut itu siapa? Tuhan kan, betul ya? Dan itu buah Roh Kudus, berarti kita bisa. Ya mungkin ada juga suami yang dituntut oleh istrinya, kamu juga bisa lemah lembut. Gua nggak bisa, gua laki. Enggak, Alkitab yang minta lemah lembut. Nah, kalau mau lemah lembut itu kuncinya apa? Suaranya dipelanin, ekspresi wajahnya jangan kayak singa, ya betul ya. Suaranya, volumenya dipelanin. Nah, coba colek kiri kanan, volume kecilin bilang. Volume kecilin, ya. Berbicara dengan kasih itu jujur, tulus, tidak berbohong, tidak menipu, ya. Lalu menjadi pendengar yang baik. Sebab kita kan berkomunikasi ya. Selain kita berbicara, dengarlah perasaan orang, pikiran orang, berempati. Lalu gunakanlah kata-kata untuk membangun, untuk menguatkan. Hindari cepat-cepat mengkritik orang. Hindari apa? Cepat-cepat mengkritik orang. Kamu nggak bisa, kamu salah, kamu sih nyalain terus pokoknya. Kamu sih, bukan begitu. Kamu sih mestinya bilang, sebetulnya kamu bisa loh, gitu ya. Betul apa enggak? Lebih menghibur kan? Kalau ngomong sebetulnya kamu bisa, daripada langsung cepet-cepet, lu sih salah tadi, lu sih begini, lu nggak dengerin gua, lu nggak sabaran, apa? Itu lebih menjatuhkan. Jadi pilihlah dahulu kalimat yang membangun. Nah, itu butuh usaha sebetulnya. Tapi kalau sudah terbiasa, kita cepat gampang sekali menghibur orang, betul ya? Bahkan jangan banyak berbicara. Kalau orang meninggal tuh nggak usah banyak ngomong, kita datang aja mereka udah terhibur, diem aja, nggak usah ngomong, ya, nggak usah bilang, gue ngerti perasaan lu pret, lu nggak ngerti apa-apa. Kita nggak bisa memahami perasaan orang 100%. Jangan bilang seolah-olah kita paham keadaan dia, nggak bisa. Kita hanya datang, ya, kita mengucapkan Tuhan menguatkan, menghibur, gitu kalimat gitu. Jangan bilang saya ngerti perasaan kamu. Ya bisa jadi kalau kamu udah pernah ngalamin yang lebih berat beruntun-untun bisa, tapi belum tentu kita memahami perasaan orang. Jadi datang membangun, bisa juga kalau yang lebih tua membimbing orang, membimbing anak-anak. Jadi kata-kata itu kita harus betul pilih yang baik, yang membimbing, yang menghibur, yang menyembuhkan, jangan yang melukai orang. Amin Bapak Ibu. Kita harus pilih, ya, gunakan mulut untuk selalu memuliakan Allah. Kalau lagi nyanyi juga jangan setengah-setengah Bapak Ibu, jangan setengah hati. Suaranya harus dikeluarkan. Sebab Tuhan senang mendengar kita bernyanyi. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau berbicara harus jadi berkat. Betul Bapak Ibu? Kalau berbicara harus jadi berkat. Pilihlah, berjanjilah. Mari kita berjanji kepada Tuhan, minta kekuatan. Mulai hari ini kita hanya menggunakan kata-kata yang baik saja. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, menyembuhkan hati, ya, menyembuhkan hati orang. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa masing-masing. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, berdoalah, minta Tuhan kuatkan saya, mampukan saya selalu menggunakan mulut saya, lidah saya untuk menghibur orang lain, untuk membangun orang lain, memberi semangat, memberi kekuatan, dan mampukan Tuhan kiranya memampukan kita mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, keberadaan kita, untuk juga kita dipakai Tuhan
untuk memuliakan Tuhan melalui kehadiran kita, kata-kata kita, dimanapun kita berada, agar lidah kita juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini. Melalui kebenaran firman-Mu kami belajar, bahkan Rasul Yakobus begitu detail dan teliti, begitu luas, begitu dalam mengajarkan kepada kami semua, supaya kami betul-betul peka dan betul-betul menyadari bahwa di dalam keberdosaan kami dan dengan kata-kata kami dapat melukai orang lain, kami dapat menyakiti hati orang lain, kami dapat juga merenggangkan relasi kami, keluarga kami, relasi kami dalam komunitas gereja atau komunitas tempat kami bekerja atau dimanapun kami berada. Jikalau kami menggunakan kata-kata yang tidak bertanggung jawab atau merugikan orang lain, itu adalah suatu hal yang tidak berkenan kepada Engkau, dan kata-kata kami itu menjadi sia-sia, bahkan merugikan banyak orang dan diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami semua agar kami dapat mengikuti kehendak Roh Kudus dan keinginan Roh Kudus, dan juga agar kami menggunakan lidah kami, keberadaan kami, sikap kami, kata-kata kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, membangun orang lain, menghibur, menyembuhkan bahkan orang-orang yang sedang terluka. Tuhan, mampukan kami setiap hari dalam kehidupan rumah tangga kami sebagai orang tua, pasangan suami istri, dan juga anak-anak, di dalam tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, kami menggunakan motivasi mengasihi orang lain ketika kami berbicara kepada mereka, agar mereka merasakan kasih Kristus dan agar mereka boleh diberkati melalui kehadiran kami dan kasih kami. Pakailah kami Bapa dan seluruh hidup kami, kata-kata kami hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.